Partai Amanat Nasional yang menggelar rapat kerja nasional hari ini akhirnya resmi menyatakan koalisi dengan Gerindra. Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, sepertinya sudah bulat mendampingi Prabowo maju dalam Pilpres. Kita telah menetapkan secara aklamasi berkoalisi dengan koalisi yang dibangun oleh Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra sama sekali tidak didasarkan oleh pendekatan-pendekatan pragmatis, apalagi bersifat transaksional. Meski belum mengagendakan deklarasi Capres, namun Prabowo hadir dalam Rakernas PAN hari ini. Bahkan, Prabowo juga sempat mengungkap alasan dia mengapa akhirnya memilih Hatta Rajasa sebagai calon wapresnya. Saya kira Pak Hatta ini salah satu tokoh yang paling berpengalaman dari segi jumlah pos eksekutif yang pernah beliau duduki dan juga berbagai bidang yang beliau tangani, sehingga beliau benar-benar mengerti masalah yang kita hadapi tahun 2015 ke atas, bukan masalah yang ringan. Terbentuknya poros ini memang sudah tak lagi mengejutkan. Kedua belah pihak memang sudah menunjukkan sinyal itu sejak beberapa waktu belakangan. Bahkan hari Selasa, Hatta sudah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Menko Perekonomian kepada Presiden. Prabowo dan Hatta sudah meminta restu pada SBY untuk maju sebagai pasangan Capres-Cawapres. Di tempat lain, PDI Perjuangan mantap mengusung Jokowi maju sebagai calon presiden. Hari ini, partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu resmi mendeklarasikan koalisi. Partai Nasional Demokrat yang awalnya gigih mengusung Surya Paloh sebagai presiden akhirnya mengalah, memilih ikut mendukung Jokowi. Pun dengan Partai Kebangkitan Bangsa yang akhirnya tega meninggalkan Rhoma Irama yang sebelumnya mereka dukung jadi capres, lalu memilih menyelinap masuk ke poros PDI Perjuangan. Terlalu. Namun deklarasi yang digelar hari ini belum menjawab tuntas keingintahuan publik siapa kelak yang akan mendampingi Jokowi sebagai cawapres. Tapi sepertinya bukan Surya Paloh, bukan juga si Imin. Sempat berkembang spekulasi, nama Yusuf Kala bakal mendampingi Jokowi dan Partai Golkar akan ikut merapat di poros koalisi ini. Namun gelagat itu pun masih samar, karena PDI Perjuangan sepertinya masih membuka peluang partai lain ikut bergabung, sementara Golkar masih bermanuver. Hingga sore tadi, Golkar memang masih belum menentukan sikap. ARB yang Rabu siang bertandang ke istana menemui SBY belum mengungkap keputusan. Ada spekulasi kedatangan Abu Rizal Bakri ini terkait wacana pembentukan poros baru antara Golkar dan Demokrat dan bisa jadi bersama Hanura yang sampai kini masih senyap. Pak Ical kesini itu apa? Kira-kira ketiga pasang atau kedua pasang? Tiga pasang, Pak. Saya ingin mendengarkan pandangan dari para wartawan. Tiga pasang, Pak. Justru tolong beritahu saya, dua atau tiga gitu. Tiga, Pak. Ya Pak, biar nggak sulit tahan. Ya ada pilihan, Pak. Namun manuver Partai Golkar selalu tak mudah ditebak. Apalagi sebelumnya pada hari Selasa, Abu Rizal Bakri dan sejumlah petinggi Golkar sempat menemui Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Pertemuan itu pula yang sempat memunculkan spekulasi kalau Golkar akhirnya memilih merapat ke poros PDI Perjuangan mendukung Jokowi sebagai calon presiden. Bahkan, ARB disebut-sebut rela mengalah dan menyerahkan 3 nama yang bukan dirinya untuk dipinang menjadi cawapres mendampingi Jokowi, yakni Yusuf Kala, Akbar Tanjung, dan Luhut Panjaitan. Benarkah?
Tapi kemarin pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi kan sudah dimanai bahwa sekarang kan Bapak sudah memberikan dukungan pada Pak Jokowi, Pak. Saya memberikan pengabar ke Jokowi bila pembahasan lanjutan koalisi itu jelas. Mandatnya di mana? Jadi belum ada deal apa-apa, Pak? Belum sampai sini, belum ada. Di mana sih komunikasi politiknya dengan PDIP, Pak? Mandeknya komunikasi politiknya di... Belum ada. Baru kemarin itu mandat nggak mandat. Lalu bagaimana dengan Demokrat? Akankah partai peraih 10% suara di pemilu legislatif ini akan membentuk poros baru, menggandeng partai-partai yang belum menentukan sikap untuk bersama-sama mengusung capres alternatif? Meski sempat muncul spekulasi Demokrat bakal memilih jadi oposisi, namun mengingat partai ini masih memiliki posisi tawar tinggi, sepertinya konstelasi politik bakal terus hot. Apalagi kalau tak diduga-duga, Demokrat akhirnya memilih bergabung dengan Golkar dan Hanura, lalu membentuk poros baru menandingi PDI Perjuangan dan Gerindra. Peta politik dipastikan bakal ngeri-ngeri sedap. Demikian laporan tim Liputan Topik. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo maju sebagai capres dalam pemilu 2014 dan hari ini Jokowi didampingi Wakil Gubernur Basuki Cahayapurnama datang ke Kementerian Dalam Negeri. Jokowi menerima surat resmi penonaktifan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Didampingi Wagub Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyambangi Kementerian Dalam Negeri Rabu pagi. Jokowi menerima surat resmi penonaktifan dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta dari Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Ya, setelah kemarin menghadap Bapak Presiden, sekarang menghadap Bapak Menteri Dalam Negeri dalam rangka menonaktifkan saya, sehingga kami perlu diberikan beritahu tugas-tugas, terutama tugas-tugas Pak Wagub setelah saya nonaktif itu apa, dan tadi sudah dijelaskan oleh beliau juga hal yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban. Yang kedua juga masalah keuangan, apa yang sudah tidak diperbolehkan, misalnya penggunaan kendaraan dinas, penggunaan rumah dinas, penggunaan biaya-biaya operasional itu dijelaskan di sini. Selama nonaktif sebagai gubernur, Jokowi hanya menerima gaji pokok saja. Meski ditinggal Jokowi nyapres, Ahok memastikan roda pemerintahan DKI Jakarta tetap lancar. Saya berseri-seri dapat itu lah. Tadi saya berpikir wartawan tuh tulisnya hari ini langsung saya kaget. Saya coba-coba saya Pak Gubernur kemarin. Apa benar tafsirannya hari ini langsung mesti jadi PRT, terus PRT-nya masih pendaftaran. Kita masih banyak sekali, kita lagi mau tes lelang seleksi promosi terbuka, masih banyak sistem yang mesti beliau tanda tangan kan. Jangan seneng naksir. Terus bacanya banyak kan. Kalau saya baca suratnya double. Kalau dulu kan begitu surat gubernur saya UDK aja. Nah ternyata sampai 31. Ya saya langsung senang dong, 31 masih lama. Terus kalau begitu, kalau mudah-mudahan calon presidennya cuma 2 pasang kan. Kalau 2 pasang kan 1 putaran. Apapun hasilnya, begitu selesai 2 putaran, beliau udah kembali. Kalau nggak ada gugatan, mau jadi terpilih nggak terpilih kan beliau balik lagi dengan PRT. Kalau nggak ada gugatan, berarti saya nggak sampai 2 bulan jadi PRT. Jadi baca suratnya lebih enteng, lalu seri-seri aja tadi. Jokowi nonaktif sebagai gubernur mulai 31 Mei 2014 dan Ahok mulai aktif sebagai pelaksana tugas gubernur pada 2 Juni 2014. Demikian laporan Arief Kurniawan.